Seperti cahaya yang menerangi kegelapan. Agama adalah kendaraan yang akan mengantarkan kita untuk menuju ke segala hal baik, agar selalu tercipta kedamaian bagi seluruh makhluk ciptaannya. Dan akan selalu ada wakil Tuhan di setiap zaman, yang tidak bisa dijelaskan, namun hadirnya senantiasa membawa kesejukan, terang, dan jalan bagi seluruh umat manusia. Saya Birgi Putri bersama Ferry Cowboy, seseorang yang dikaruniai ketajaman rasa dan kecerdasannya yang mampu membedah dan memberi solusi akan setiap permasalahan. Kali ini akan membahas tentang seringnya terjadi kasus pelecehan seksual di ruang lingkup pondok pesantren. Hanya di sudut pandang Ferry Cowboy. Pondok pesantren. Seperti yang kita tahu, orang yang berada di pondok pesantren itu adalah orang-orang yang ingin mendalami agama, mempelajari tentang agama Islam. ya, mempelajari tentang akhlak dan sebagainya. Itu dia, mempelajari akhlak dan sebagainya. Iya. Tapi baru-baru ini, tepatnya setahun kebelakangan ini, ada beberapa kasus yang sangat bertolak belakang sekali dengan apa yang seharusnya diajarkan di pondok pesantren dan dilakukan oleh orang yang seharusnya menjadi contoh. Pertama, kasus di salah satu pondok pesantren Jember, yaitu seorang kiai berinisial FM yang mencabuli sejumlah santrinya, dan hal tersebut terungkap dari istrinya sendiri yang melaporkan langsung perbuatan suaminya ke polisi. Ini kasus ini masih diproses. Tetapi beritanya sudah tersebar. Ya. Kemudian tanggal 8 Januari 2023 ada laporan juga dugaan kasus pencabulan 4 santriwati di pondok pesantren Lampung yang dilakukan oleh pemilik pesantren. Salah satu korban adalah anak di bawah umur. Astagfirullahaladzim. Kemudian bulan November 2022, laporan kasus pencabulan 20 santriwati yang dilakukan oleh pimpinan pondok pesantren di Katapang, Bandung. Korban ada anak di bawah umur dan beberapa di antaranya ada yang hamil gitu. Terakhir di bulan November 22, ya ini setahun terakhir gitu, dari 2022 sampai awal 2023 gitu. Di bulan November 2022 ada kasus serupa juga, yaitu seorang anak kiai di pondok pesantren Jombang, yaitu Muhammad Subdi Azal Sani atau alias Mas Beki, kalau yang sudah divonis dengan hukuman pidana 7 tahun penjara dalam kasus pencabulan terhadap santriwati. Sesak napas mau ngebahas. Iya. Hal yang tak perlu dibahas. Gimana sih cara ngomong itu? Coba lanjut aja deh. Bingung. Pertama, dengar berita ini, yang paling baru tuh yang kiai di Jember ini. Yang dilaporin istrinya sendiri. Ya, dan gue cari ternyata keluar banyak kasus-kasus lain. Mungkin kalau dicari lagi ada lagi. Tapi udah cukup sampai di sinilah contohnya. Nggak kuat. Iya. Setahun belakangan ini aja udah segini gitu. Nah,
menurut sudut pandang Ferry Cowboy, berada di lingkungan yang agamis, belajar dan mendalami tentang agama yang seharusnya mengantarkan kita kepada hal-hal yang baik, mengajarkan akhlak. Kenapa justru terjadi tindakan yang jauh dari yang seharusnya? Contohnya kasus ini ya, pelecehan seksual, dan dilakukan oleh yang memiliki pesantren, seorang kiai, orang yang harus memberi bahkan contoh, anaknya kiai gitu. Sebenarnya di mana letak pemahaman yang kayaknya bertolak belakang itu dari seharusnya? Orang orang yang benar-benar bertuhan akan menghargai Tuhannya dengan cara mematuhi aturannya dan menjauhi larangannya. Orang yang benar-benar beragama otomatis menghargai agamanya dengan cara mematuhi aturannya. Itu tanggung jawab. Kalau mau dikatakan benar-benar bertuhan dan benar-benar beragama. Jadi kalau ada yang melakukan di luar daripada apa yang seharusnya, itu tandanya karena dia tidak benar-benar bertuhan atau tidak benar-benar beragama. Itu aja. Orang yang benar-benar ingin sembuh akan selalu menjaga dirinya agar tetap sehat. Nah, di sini menurutku karena tidak benar-benar. Hanya tampaknya saja yang benar-benar. Hanya ucapannya aja terlihat jelas dan pantas. Hanya tampilannya aja yang terlihat wibawa, jelas dan pantas. Tapi hatinya tidak benar-benar bertuhan dan beragama. Karena kalau ucap ini bisa direkayasa. Tampilan ini bisa direkayasa. Tingkah laku bisa direkayasa. Tapi kalau hati kan siapa yang tahu? Oke. Karena banyak sekali orang yang tingkah lakunya bisa direkayasa, ucapnya bisa direkayasa, satu-satunya yang jelas hatinya. Bagaimana orang tuh bisa tahu tentang niatnya dari mana? Dengan dia tidak melakukan sesuatu yang di luar seharusnya, itu benar-benar. Sebenarnya kan contoh terjadi pencabulan pada akhirnya. Itu menunjukkan dia tidak benar-benar. Sebab kalau dia benar-benar tidak akan terjadi itu. Akhir hidup seseorang itu ditentukan oleh niat awalnya dia. Dan orang-orang seperti itu, apalagi kiai namanya, menurutku karena tidak menghargai Tuhannya. Gini, ketika manusia itu benar-benar bertuhan dengan hati yang tulus, benar-benar beragama dengan niat yang tulus, Allah akan menuntun dan membimbing dia dari hal-hal buruk, dari hal-hal yang tidak baik. Pasti itu. Nah, yang tidak dituntun
atau yang dibiarkan yang pada akhir hidupnya justru nggak bagus, ya karena dia tidak benar-benar di hatinya, tidak tulus dengan Tuhannya, tidak sungguh-sungguh dengan Tuhannya, tidak sungguh-sungguh dengan agamanya, tidak tulus dengan agamanya. Nah, ketidaktulusan itu yang akhirnya dibongkar Tuhan. Tanpa sadar terbongkar sendiri. Kalau dirimu ini benar-benar sayang dengan tulus terhadap ibumu, kalau diriku ini benar-benar tulus dengan ibuku, dengan bapakku, tentunya akan menjaga harkat dan martabat ibu bapakku gitu. Begitupun orang, kalau benar-benar tulus dari hati yang paling dalam terhadap Tuhannya dan agamanya, ya tentunya akan menghargai dan menghormati Tuhan dan agamanya. Nah, aku bukan orang bersih ya Allah. Aku terlalu banyak kesalahan ya Allah. Aku ini gampang tergoda ya Allah. Aku ini gampang marah ya Allah. Intinya, aku ini makhlukmu yang sangat lemah. Dengan izin dan ridhomu, mohon tuntunan, mohon lindungan, supaya aku tidak melakukan hal-hal yang tidak seharusnya. Dengan tulus ucapkan itu, pasti dituntun. Nah, kadang-kadang kan hanya membungkus diri. Karena kalau bersembunyi di balik agama itu tidak gampang ketahuan. Makanya kan banyak banget hal-hal jahat itu berkedok agama. ya. Menurut lu sendiri, kiai yang sebenarnya itu seperti apa? Kiai yang sebenarnya itu adalah kiai yang tidak menghadirkan fitnah, yang tidak menghadirkan kehancuran. Kiai yang sebenarnya itu kiai yang dari tiap ucap dan tingkah lakunya tuh tidak membuat orang risih. Kiai yang sebenarnya itu yang kehadirannya dirindukan. Kiai yang sebenarnya itu kiai yang banyak membawa perubahan ke arah yang lebih baik. Karena apapun niat hati, lambat laun akan tercermin dengan sebenar-benarnya. Sehebat apapun ditutupin. Siapa contoh kiai yang benar-benar jadi kiai menurut lo? Kalau di zamanku ya, Zainuddin MZ, Kiai Haji Zainuddin MZ. Menurutku kehadirannya dominannya banyak membawa kebaikan. Itu aja sih yang di zamanku ya. Apa yang paling bikin orang jadi menerima dengan senang hati, mendengarkan dengan senang hati ketika kiai itu
memberikan ceramah. Contohnya tadi Zainuddin MZ. Zainuddin MZ. Yang saat itu diterima dengan senang hati gitu ceramahnya. Dan bahkan dirindukan gitu. Setiap yang dia sampaikan tuh menjadikan sebuah kesadaran. Sehingga orang itu berubah dengan sendiri. Setiap ucapannya itu menjadikan kesadaran. Sehingga orang berkeinginan kuat untuk menjadi lebih baik. Setiap ucapannya itu menjadikan kesadaran. Sehingga membuat orang untuk tidak saling menyalahkan. Setiap ucapannya itu menjadi kesadaran yang membuat orang jadi semangat untuk bertuhan. Setiap ucapannya itu menjadi kesadaran yang menjadikan semua orang jadi rindu, ingin untuk dekat dengan Tuhan. Itu yang aku rasakan kalau di zamanku Zainuddin MZ itu bicara. Tidak merasa terhakimi. Tapi jadi sadar akan kesalahan sendiri. Zainuddin MZ salah satu kiai yang menurutku tidak menghakimi. Tapi diakui atau tidak, ketika mendengar dia ceramah, menjadi sadar untuk menjadi lebih baik. Dan itu menurutku yang benar. Zainuddin MZ itu yang aku tahu, dia tidak banyak kalau berbicara itu bahasa Arab. Berbicara tentang ayat itu seperlunya. Ketika dia membicarakan tentang ayat itu memang diperlukan di dalam tiap tema yang dia bicarakan. Tapi kita yang mendengar menjadi ngerti harus apa. Menjadi sadar betul bahwa apa yang telah kita lakukan selama ini salah. Sehingga berkeinginan untuk berubah menjadi lebih baik. Itu yang aku rasakan ketika Kiai Haji Zainuddin MZ berbicara. Dia tidak heboh mengedepankan ayat-ayat. Padahal menurutku dia sangat amat bisa dan mengerti. Karena tujuannya berceramah itu lebih kepada bagaimana setiap yang mendengar itu jadi sadar. Jadi paham, jadi tahu. Nah kalau yang sekarang ini kayaknya berlomba menguasai ayat aja. Berlomba untuk memberitahu bahwa aku ini hafal Al-Quran. Bahwa aku ini rajin sholat. Padahal yang namanya berislam, ya sudah wajib adanya sholat. Padahal yang berislam sudah wajib adanya untuk menjalankan puasa. Siapapun yang berasa beragama Islam wajib adanya untuk bersedekah. Siapapun yang beragama Islam wajib adanya kalau mampu pergi haji. Nah kalau Zainuddin MZ itu lebih kepada bagaimana berakhlak baik setelah beragama atau bertuhan. Nah kalau yang sekarang ini kurasakan tuh lebih kepada bagaimana beragama dan bertuhan aja. Tidak repot membicarakan tentang akhlak, bagaimana berakhlak setelah beragama dan bertuhan dan beragama.
Nah, bukti bahwa cukup di ayat-ayat aja, bukti bahwa cukup di status aja, terjadilah pelecehan seksual yang dilakukan justru oleh pemilik pesantren itu sendiri.